Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis organisasi dan pengaruh desain pengendalian manajemen. Ya, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian manajemen. Manajemen sudah kita kenal dari semester 1 sampai semester 6 ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut Pedarta, manajemen merupakan proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Di mana manajemen itu kita bisa menyatukan beberapa unsur atau struktur yang mungkin belum berada di jalurnya, tetapi kita bisa menyatukan agar mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dimaksud dengan sumber di sini yaitu mencakup orang, alat, media, bahan, uang, dan sarana. Yang kedua, fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang selalu kita ingatkan ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, executing, sama controlling. Nah, di sini menurut Handoko, fungsi manajemen ada 5, yaitu perencanaan, pengorganisasian, ketiga penyusunan personalia, keempat pengarahan, dan kelima pengawasan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah tempat atau wadah di mana orang berkumpul, bekerja sama secara rasional, sistematis, terkendali dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yang digunakan secara efisien serta efektif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini organisasi ialah wadah bagi setiap individu yang mempunyai tujuan yang sama, visi yang sama, hingga untuk mencapai visi itu kita membutuhkan misi agar tujuan kita bisa tercapai. Di sini tujuan organisasi adalah setiap manusia yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama membentuk sebuah badan atau wadah di mana mereka saling berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Ini yang menyebabkan adanya tujuan dari sebuah organisasi. Nah, manfaat yang dapat diperoleh dari organisasi yaitu yang pertama, tercapainya sebuah tujuan. Kedua, melatih mental bicara di publik. Ketiga, mudah memecahkan masalah. Yang pertama, tercapainya sebuah tujuan di mana kita mempunyai tujuan, kita kembangkan dan kita capai dengan beberapa orang agar tujuan tersebut bisa terlaksana atau bisa diinginkan. Yang kedua, melatih mental bicara di publik. Dimana di suatu organisasi kita nggak individu, kita masih membutuhkan beberapa orang. Nah, tidak membutuhkan orang untuk mencapai tujuan diinginkan, kita biasa mengadakan yang disebut musyawarah. Nah, di dalam musyawarah terdapat satu orang pemimpin. Nah, pemimpin tersebut biasanya ditugaskan untuk memimpin musyawarah agar suatu diskusi atau musyawarah tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini melatih mental bicara di publik yang dimaksudkan seperti itu. Kita bisa melatih mental berada di sebuah organisasi agar kita bisa bicara di depan orang banyak. Yang ketiga, mudah memecahkan masalah. Nah, karena untuk mencapai tujuan banyak rintangan atau banyak halangan yang datang di dalam sebuah organisasi. Nah, yang poin ketiga itu mudah memecahkan masalah. Setelah kita memasuki organisasi, kita akan menemukan berbagai masalah. Kita pasti akan mencoba mencari jalan titik terang atau kemudahan agar tujuan itu bisa tercapai. Nah, inilah manfaatnya kita berorganisasi, yaitu kita bisa sharing, kita bisa mencari informasi, kita bisa memecahkan sesuatu masalah yang ada. Biasanya ditugaskan untuk memimpin musyawarah agar suatu diskusi atau musyawarah tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini melatih mental bicara di publik yang dimaksudkan seperti itu. Kita bisa melatih mental berada di sebuah organisasi agar kita bisa bicara di depan orang banyak. Yang ketiga, mudah memecahkan masalah. Nah, karena untuk mencapai tujuan banyak rintangan atau banyak halangan yang datang di dalam sebuah organisasi. Nah, yang poin ketiga itu mudah memecahkan masalah. Setelah kita memasuki organisasi, kita akan menemukan berbagai masalah. Kita pasti akan mencoba mencari jalan titik terang atau kemudahan agar tujuan itu bisa tercapai. Nah, inilah manfaatnya kita berorganisasi, yaitu kita bisa sharing, kita bisa mencari informasi, kita bisa memecahkan sesuatu masalah yang ada.
Pengelompokan jenis organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan. Ada bentuk tunggal dan bentuk komisi. Bentuk tunggal yaitu pucuk pimpinan berada di tangan satu orang. Semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber kepada satu orang. Sedangkan bentuk komisi, pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang. Semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan sebagai satu kesatuan. Kemudian, berdasarkan lalu lintas kekuasaan. Ada organisasi lini atau bentuk lurus. Kekuasaan mengalir dari pucuk pimpinan organisasi langsung, para pejabat yang memimpin unit-unit dalam organisasi. Kemudian bentuk lini dan staf. Dalam organisasi ini, pucuk pimpinan dibantu oleh staf pimpinan ahli dengan tugas sebagai pembantu pucuk pimpinan dalam menjalankan roda organisasi. Kemudian yang ketiga, bentuk fungsional. Bentuk organisasi dalam kegiatan dibagi dalam fungsi-fungsi yang dipimpin oleh seorang ahli di bidangnya dengan hubungan kerja lebih bersifat horizontal. Kemudian berdasarkan tujuan. Organisasi ini dapat dibedakan yaitu organisasi yang tujuannya mencari keuntungan atau profit oriented dan 2. Organisasi sosial atau non-profit. Kemudian berdasarkan kehidupan dalam masyarakat, yaitu organisasi produksi, misalnya produk makanan. Kemudian organisasi berorientasi pada politik, misalnya partai politik. Organisasi yang bersifat integratif, misalnya serikat pekerja. Organisasi pemelihara, misalnya organisasi peduli lingkungan. Kemudian berdasarkan pihak yang memakai manfaat. Organisasi ini meliputi mutual benefit organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya terutama dinikmati oleh anggotanya, seperti koperasi. Service organization yaitu organisasi yang kemanfaatannya dinikmati oleh pelanggan, misalnya bank. Kemudian business organization, organisasi yang bergerak dalam dunia usaha seperti perusahaan-perusahaan. Kemudian Commonwealth organisasi adalah organisasi yang kemanfaatannya terutama dinikmati oleh masyarakat umum, seperti organisasi pelayanan kesehatan. Contohnya rumah sakit, puskesmas. Berdasarkan sifat hubungan personal, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi yang diatur secara resmi seperti organisasi pemerintahan, organisasi yang berbadan hukum, sedangkan informal adalah organisasi yang berbentuk karena hubungan yang bersifat pribadi, antara lain kesamaan minat atau hobi. Organisasi pada dasarnya bisa digolongkan berdasarkan banyak hal. Penggolongan tersebut bisa berdasarkan jumlah pemegang pimpinan, sifat hubungan antar anggota, tujuan kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya organisasi hanya digolongkan dua jenis saja. Pembagian tersebut antara lain adalah organisasi formal dan informal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur dan rapi. Kewajiban serta hak dan dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Organisasi formal seringkali mampu berumur panjang karena ditekan oleh aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya, mengingat tujuan dibangunnya organisasi. Karena ditekankan pada aturan, organisasi formal tentunya tidak fleksibel. Banyak sekali organisasi yang tergolong organisasi formal. Contoh organisasi formal antara lain adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha. Sedangkan organisasi informal berbeda dengan organisasi formal. Organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi yang spesifik.
Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh dari organisasi informal sendiri sangat banyak, contohnya antara lain adalah pertemuan makan malam bersama teman lama, organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem informasi untuk membantu manajemen tingkat menengah melakukan pengendalian manajemen atas unit kerja yang ada di bawah otoritasnya. Dan adapun tujuan pengendalian manajemen untuk memfasilitasi kesesuaian tujuan antara organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya. Sistem pengendalian manajemen menyediakan informasi bagi manajer untuk menandai bidang wewenang di mana mereka harus mencari kesempatan-kesempatan, mengomunikasikan rencana-rencana dan tujuan-tujuan, memonitor dan mengomunikasikan pencapaian rencana-rencana dan tujuan-tujuan tersebut, dan mempertahankan rencana-rencana dan tujuan-tujuan mereka dari perkembangan yang timbul. Adapun desain sistem pengendalian manajemen dalam organisasi, yaitu untuk membantu organisasi meraih tujuan mereka. Nah, untuk meraih tujuan dari organisasi itu, ada faktor yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada faktor lingkungan perusahaan, yang kedua faktor teknologi, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat ukuran organisasi, yang kelima strategi bisnis, dan yang keenam budaya nasional. Adapun pendekatan mendesain sistem pengendalian perencanaan manajemen, menurut kelompok kami ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan approach, yaitu merupakan suatu pendekatan yang menggunakan kondisi lingkungan bisnis pendesain sistem berangkat dari penentuan karakteristik lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan. Contingency approach ini sangat efektif untuk menghadapi lingkungan bisnis turbulen. Yang kedua ada pendekatan human capital leverage approach dalam lingkungan bisnis kompetitif. Sumber daya yang mampu menjadikan perusahaan unggul dalam persaingan adalah bermodalkan manusia, yaitu kemampuan dalam menerapkan pengetahuan. Oleh karena itu, keahlian yang dituntut dari desainer SPPM ini adalah kemampuan mendesain SPPM yang dapat menetapkan perusahaan pada posisi kompetitif melalui human capital leverage approach.